Oh, Hansa mah izin, Pak. Hansa izin. Hansa izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saipul dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah siap ya, 2 menit lagi. Apalagi Saipul udah buka kamera, wajah gantengnya udah kelihatan. Kita baru ber-15. 2 menit lagi semoga sudah penuh ya. Makasih Haura, kamu juga sudah membuka kameranya. Naswa, makasih. Tapi kadang juga ya kalian sudah membuka, di Ibu nggak kelihatan, maaf kalau gitu ya. Ntar dulu ada yang Ananda, oke Ananda nggak apa-apa, off cam. Kalau yang off cam izin dulu. Oke, sudah banyak ya yang buka ya. 1 menit lagi. Untuk kelompok 3 ya sekarang ya. Gaza, Gaisa, Haura, Jessica, Juan Tondi. Kamu siap-siap ya. Kamu siap-siap ya. Siap-siap untuk share screen. Sambil menunggu kawanmu, insya Allah katanya minggu depan kan kita sudah mulai tatap muka ya. Nah, jadi dilanjutkan ini diskusi. Tidak perlu jumlahnya 4 orang. Kalau umpamanya yang pertama mendapat kesempatan adalah ganjil, nah ganjil lah yang diskusi ya. Umpamanya yang kesempatan pertama genap. Jadi diskusi langsung supaya materi kita cepat. Jadi kita langsung ke liberal. Nanti kalau liberal biar Ibu sampai terpimpin. Sudah jam 9, tapi baru 17 orang. Ntar. Ibu lihat di sini. Gaza udah ada belum Gaza? Ibu baru lihat Juan Tondi yang udah ada ya, yang kelompok 3 ya. Gaitsa, Haura, Jessica udah ada belum? Haura udah ada. Haura udah ada, iya Haura udah ada. Makasih. Ya, siap-siap aja ya Haura sama Juan ya. Kamu share screen. Baru 19 orang. Jangan lupa GCR juga diisi ya. Tadi yang kasih tahu atau menginfokan baru Hansa. Kalau Hansa katanya hari ini tidak masuk karena izin vaksin. Saipul kita mulai jam 9 lebih 2 menit ya, supaya kita tunggu dulu ya, teman-teman kamu ya. Baik, Bu. Kemarin kita lihat catatan terakhir. IPA. Oke, baru 26 orang. Ibu ulangi lagi, nanti kalau kita tatap muka, diskusi tetap berjalan walaupun tidak komplit ya. Biar yang tidak diskusi, kamu mengerjakan tugas di rumah. Oke, sudah lebih 2 menit, karena nanti kamu kadang isi PPT-nya itu panjang lebar, menghabiskan waktu seperti tadi IPA 3 saja sampai kita molor 12 menit. Jadi mulai saja kelompok 3. Oke, Bu. Mulai siap, oke, sip. Sebelumnya suara saya terdengar jelas gak, Bu? Kedengaran merdu sekali, Haura. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Ya.
Gaitsa sudah ada. Ya, sebelumnya share screen saya udah terlihat jelas belum? Udah terlihat. Nanti yang lain dengarkan ya, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan bagus seperti minggu lalu. Bagus-bagus itu pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. teman-teman. Hari ini kelompok 3 bakal ngejelasin tentang pemberontakan DITI di luar Jawa. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Haura Nabila Faiza. Nama saya Gazapata Natala. Oh, Gajah udah ada ya. Nama saya Gaitsa Aurela Hanun. Ya. Nama saya Jessica Kalista Agustina. Dan nama saya Juan Tondi Aurelio Damanik, absen 17. Sip. Oke, langsung saja Haura. Ya, sebelumnya aku pengen review dikit tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sebenarnya ini udah pernah dibahas sama kelompok 2 minggu lalu, tapi aku pengen review dikit. Oke. Tadi dulu, Haura. Tapi yang terlihat wajahmu, ya, bukan PPT-mu. Bukan muka saya dong. Iya. Udah kelihatan dulu? Belum, baru tadi. Oh, di laptop Ibu yang salah kalau gitu. Di teman-temanmu mah kelihatan ya? Yaudah. Teruskan aja. Ya, teruskan aja Haura. Oke, jadi untuk definisinya sendiri, definisi dari Darul Islam, itu definisinya itu sebenarnya adalah rumah Islam. Merujuk pada konsep pembentukan negara yang berlandaskan dengan hukum Islam. Tujuan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini sendiri adalah mendirikan negara Islam Indonesia dan memanfaatkan tentara daerah yang ada, yaitu Hizbullah dan Sabilillah yang kemudian dijadikan Tentara Islam Indonesia. Lalu apa itu NII? Seperti yang tadi udah disebutin, kalau misalnya NII ini adalah tujuan dari si Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Diproklamasikan oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya dengan bentuk negara republik dan dasar negaranya Qonun Quran dan Hadis. Ini ada foto dari Sekar Marijan Kartosuwiryo. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materinya tentang pemberontakan DITI di luar Jawa. Di mana aja sih pemberontakan DITI ini terjadi ya kalau di luar Jawa? Ternyata terjadi di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, dan di Aceh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang pertama ada DITI di Kalimantan Selatan. Kapan sih DITI di Kalimantan Selatan? Yaitu 1950 sampai 1963. Di mana? Yaitu di Kalimantan Selatan. Siapa yang memimpin DITI Kalimantan Selatan? Yaitu Ibnu Hajar. Nah, pada bulan Oktober 1950, DITI juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI TNI Polri. Dalam menghadapi gerombolan DITI tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan damai kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hajar sempat berpura-pura menyerah, akan tetapi setelah menyerah, dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi, sehingga pemerintah akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Nah, ini latar belakang terjadinya DITI Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu kekecilisan atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu Ibnu Hajar lalu membuat Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT dan menggempur pos tentara di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Ya, selanjutnya. Ya, lalu ada
kronologinya, bagaimana peristiwa DITI di Kalimantan itu bisa terjadi. Dimulai pada tahun 1950, Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau yang disebut KRT didirikan yang dibawa pimpinan oleh Ibnu Hajar. Lalu pada tahun 1954, operasi besar-besaran di pegunungan Baranai dan Amandit, organisasi KRT ini melakukan banyak pemberontakan dan menindas rakyat setempat. Lalu pada tahun 1956, penyerahan secara besar-besaran termasuk Ibnu Hajar menyuruhkan kepada para anak buahnya untuk menyerahkan diri kepada tentara. Lalu pada tahun 1957, Ibnu Hajar yang awalnya akan menyerahkan diri kepada pemerintah melarikan diri bersama 70 anak buahnya. Peristiwa ini disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi janji untuk memberikan jaminan kepada anggota KRT yang menyerah. Lalu pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerahkan diri setelah banyak anggotanya telah ditangkap oleh TNI. Lalu dia dijatuhkan hukuman mati. Lalu bagaimana upaya penumpasan DITI di Kalimantan Selatan? Penyelesaian pemberontakan Ibnu Hajar dilakukan dengan jalan damai dan operasi militer yang disebut sebagai gerakan operasi militer atau yang disebut GOM, yang dikirim ke Kalimantan Selatan untuk menumpaskan pemberontakan yang terjadi di Kalimantan tersebut. Kemudian pada akhirnya seperti yang tadi saya bilang, pada tahun 1963 Ibnu Hajar ditangkap dan kemudian dijatuhkan hukuman mati. Ya, nah, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada DITI. Yang selanjutnya ada DITI di Aceh. Jadi itu kejadiannya pada tahun 1953 sampai dengan 1962. Dan yang ikut berperan serta adalah Daud Berah. Lalu latar belakangnya itu ada penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi Karasidenan di bawah Sumatera Utara, dan Daud Berah dan pengikutnya ke Jawa. Lalu pada 23 September 1953, Daud Berah menyatakan Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Selanjutnya ada kronologi. Yang pertama ada pada tanggal 21 September 1953, yaitu terjadi pemberontakan di asrama Brimob di Langsa dapat digagalkan. Lalu pada tanggal 23 September 1953, Daud Berah menyatakan Aceh bagian dari NII. Lalu pada 18 November 1953, APRI bergerak untuk menumpas gerombolan di TII di Blangrakal, Aceh. Lalu pada 29 November 1953, pemberontakan di Aceh berakhir setelah APRI berhasil mengambil alih kota Gempang. Dan yang terakhir pada 8 Mei 1962, Aceh kembali masuk ke negara Indonesia. Selanjutnya ada upaya penumpasan DITI Aceh, upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menggelar Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud Berah dan kawan-kawan dalam upaya meredam perang saudara. Tanggal 18 sampai 22 Desember 1962, sebuah upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA dihelat di Blang Padang, Aceh sebagai simbol perdamaian. Gerakan Aceh Merdeka.
beberapa mantan pengikut Daud Berah yang tetap bergerak melawan pemerintahan pusat, salah satunya adalah Hasan Tiro. Pada 30 Oktober 1976, Hasan Tiro mengadakan pertemuan di Pidi dengan beberapa mantan tokoh DII dan para pemuda Aceh. Di Gunung Halimon, bahasan utama adalah tentang sumber daya alam Aceh yang dikeruk oleh industri asing atas izin pemerintah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM berlangsung sangat lama dan telah terlibat konflik dengan angkatan militer pemerintahan pusat yang memakan belasan ribu korban jiwa. Penyelesaian masalah ini baru dapat dituntaskan pada 2005. Oke, sekarang aku bakal jelasin tentang pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Jadi, when atau kapan pemberontakan ini terjadinya pada tahun 1950 sampai 1965. Di mana terjadinya itu di Sulawesi Selatan dan tokohnya ini adalah seseorang yang bernama Kahar Muzakar. Oke, di sini aku masuk ke latar belakang atau why, kenapa sih mereka ini melakukan pemberontakan. Jadi pada saat dulu Indonesia dijajah kan banyak tuh laskar-laskar atau tentara-tentara daerah yang ada gitu di Indonesia. Kemudian mereka yang di Sulawesi Selatan ini membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau kita kenal juga dengan nama KGSS. Kemudian KGSS ini ingin menjadi anggota dari TNI APRIS. Mereka tuh merasa kalau misalnya kan mereka udah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka tuh perlu diberi imbalan gitu sebagai anggota TNI APRIS dan mereka ini ingin dijadikan divisi Brigade Hasanuddin dengan Kahar Muzakar sebagai pemimpinnya. Namun sayangnya tuntutan ini tuh ditolak sama pemerintah karena hanya anggota KGSS aja yang memenuhi syarat yang bisa jadi anggota TNI atau APRIS. Akhirnya para pengikut Kahar Muzakar itu kecewa dan untuk meluapkan kekecewaannya pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakar menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam Indonesia atau DII atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ini ada kronologi singkat dari pemberontakan yang di Sulawesi Selatan. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar menyatakan bergabung dengan DII Kartosuwiryo. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1959, terjadi penyerangan di kota Maili sehingga bisa dikuasai selama 3 hari. Kemudian pada tanggal 27 April 1959, dari pemerintah untuk menumpas pemberontakan di Sulawesi Selatan ini, ada yang namanya Operasi 45 untuk memberantas pemberontakan tersebut. Kemudian pada bulan Juli 1959, operasi penyadaran dilakukan sehingga banyak yang meninggalkan DITI. Kemudian akhirnya pada tahun 1965, Kahar Muzakar tewas tertembak dalam operasi militer. Lalu upaya penumpasan yang dilakukan sama pemerintah. Pemerintah melancarkan operasi militer seperti yang tadi udah aku singgung di slide sebelumnya. Nah, salah satunya itu mengirimkan divisi Siliwangi untuk memberantas pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini tuh cukup sulit untuk ditumpas mengingat pemberontak sangat mengenal medan pertempuran. Ya kan mereka ini bekas-bekas pejuang kemerdekaan. Ya mereka tahu banget tuh daerah-daerah di Sulawesi Selatan, makanya cukup sulit untuk menumpasnya. Akhirnya pemberontakan ini benar-benar dapat ditumpas pada Juli 1965. Kemudian di sini ada referensi dari website-website yang kita gunakan sebagai materi dari PowerPoint kita. Buat teman-teman yang mungkin ingin baca buat detailnya lagi, bisa dibuka website-website ini. Oke, terima kasih yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari kelompok 3. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung disampaikan. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah menyajikan kronologi sekali ya, padat, singkat, tidak bertele-tele, dan kamu mengambil beberapa referensi tapi tidak plek langsung diambil, tapi kamu merangkum lagi ya, jadi tidak kaku. Oke, siapa yang mau bertanya? 3 saja. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Pasti Saiful. Ya, oke Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Saiful Hidayat dari kelompok 7. Ingin bertanya,
yaitu apakah DITI merupakan bagian dari misi terselubung dari organisasi Islam atau aliran Islam internasional dalam operasinya? Kan kalau G30 SPKI itu ada campur tangan Amerika gitu, kalau DITI ada atau tidak? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan Saiful, kelompok 3, apakah DITI itu ada organisasi terselubung internasional gitu ya? Apakah ISIS gitu ya, Saiful ya? Apa teror atau gerakan radikal gitu? Kalau PKI Madiun afiliasinya ke Rusia, kemudian PKI 65 afiliasinya ke Cina, itu kan jadi terorganisir ya Saiful ya. Oke, siapa lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ananda. Saya Ananda Putra Wijaya dari kelompok 1 nomor absen 4. Saya ingin bertanya, Bu, apa posisi atau jabatan Ibnu Hajar, Daud Bereh, dan Kahar Muzakar pada DITI, Bu? Oke, posisi Ibnu Hajar, Daud Bereh, dan Kahar Muzakar ya di Tentara Islam Indonesia ya, begitu ya Ananda ya? Iya, Bu. Oke, apa sih posisi Ibnu Hajar, Daud Bereh, kemudian Kahar Muzakar di TII, maksudnya di pusat ya, untuk pusatnya, jadi bagian dari Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo ya Ananda ya? Oke. Iya. Siapa lagi? Satu lagi. Saya mau nanya. Siapa mau nanya? Sadra? Danu. Oh, Danu dulu. Habis Danu Sadrak ya? Oke. Enggak, habis Sadrak udah dulu. Sok Danu. Tadi kan ada kesatuan rakyat yang tertindas di bagian latar belakang. Nah, Ya. apa tujuan pembentukannya dan apa yang menjadi point of view didirikannya kesatuan rakyat yang tertindas itu? Ya, oke. KRYT, apa sih tujuan didirikannya ya, Danu ya? Kemudian kenapa sampai dibentuk itu? Iya, sama poin utama poin utamanya. Ya. Sampai dibentuk itu. Makasih Danu. Satu lagi Sadrak saja. Yang lain nanti untuk yang APRA. Tapi udah 3, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, satu lagi deh, daripada kamu nggak bisa tidur. Iya, benar. Kenapa DITI itu sangat cepat berkembang di Jawa Barat, tapi di daerah-daerah mayoritas muslim lainnya itu kayak kurang terlalu cepat berkembang, walaupun tetap berkembang, cuma lebih cepatan Jawa Barat. Kenapa nggak kayak Aceh dan kawan-kawannya yang lebih cepat? Kenapa harus Jawa Barat? Oke ya. Kenapa DITI cepat berkembangnya berkembang di Jawa Barat, tidak seperti di daerah lainnya ya? Iya, Bu. Kalau yang namanya Kalsel, kemudian Aceh itu tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak, tidak terlalu cepat. Oke. Ada 4 pertanyaan. Tolong kamu rumuskan. Pertanyaan Saiful, apakah DITI itu organisasi terselubung? Ada organisasi internasionalnya ya, masuk jaringan internasional. Ananda, kalau dilihat mereka kemudian mengikuti Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, nah apa sih posisi mereka tuh Ibnu Hajar, Daud Bereh dengan Kahar Muzakar di Tentara Islam Indonesianya Sekar Maji Marijan? Danu, apa tujuan dibentuknya KRYT dan apa poin utamanya pembentukan itu? Sadrak, kenapa DITI lebih cepat berkembang di Jawa Barat daripada di daerah lainnya? Oke, Kang Neng, penyaji mana dulu lah yang kalian jawab? Bisa jawab. Kalau kemarin-kemarin Ibu memberikan kamu nilai isi itu A+, kemudian pemahaman A++. Nah, di kelompok 3 ini ternyata isi sudah kelihatan kronologi ya. Dan memang itulah yang harus difahami, nggak usahlah kita ngambil-ngambil dari teori-teori yang banyak akhirnya membaurkan ya. Dan ketika kamu memilih sumber ternyata kamu tepat karena ada beberapa kelas lain yang tidak tepat sehingga membuat sejarah baru ya. Nah ini enggak.
Oleh karena itu Ibu akan memberikan kamu isi A++, tapi kita lihat pemahamannya bagaimana. Bisa enggak ketika kamu menyajikan dengan baik PPT, apakah kamu dipahami atau hanya bisa merangkum dan menyajikan saja. Oke, kelompok 3 segera untuk merebut A++. Oke, aku bakal jawab pertanyaan Danu dulu ya, yang Ya, soal boleh. KRYT. Kenapa sih ada KRYT ini? Jadi kan tadi seperti yang udah dijelasin, kalau misalnya mereka ini tentara yang di Kalimantan Selatan ingin dimobilisasi gitu, dipindahkan dari Kalimantan Selatan. Nah, mereka ini nggak mau pindah dari KRYT. Akhirnya karena mereka ini merasa apa ya, kan mereka nggak mau nih, tapi pemerintah tuh ingin sekali memindahkan mereka. Akhirnya mereka ini merasa tertindas gitu, kayak sedang kecewanya. Kemudian Ibnu Hajar ini akhirnya membentuk KRYT ini karena mereka kan merasakan hal yang sama gitu, yang nggak mau dipindahin gitu. Si Ibnu Hajar ini memanfaatkan rasa kecewa dari tentara-tentara ini, makanya mereka mendirikan KRYT yang tadi. Kemudian untuk meluapkan kekecewaannya, mereka bergabung ke DITII gitu. Ya, itu langsung poin utama yang diinginkan Danu, Haura. Danu menginginkan poin utamanya apa? Sama saja. Jadi itu saja ya? Iya. Oke. Sudah betul apa yang disebutkan Haura. Biar Ibu langsung saja ya menggiring kamu. Sudah betul jawaban oleh Haura. Jadi begini Danu. Ketika kita perjanjian KMB, disebutkanlah oleh KMB bahwa negara kita negara RIS dan akan terbentuk angkatan perang yang dikenal dengan nama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Jadi kita larinya ke sini dulu. Di APRIS itu perhatikan dan catat, mungkin nanti ada dalam ulangan. Di APRIS itu terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan KNIL. Koninklijk Nederland Indisch Leger. Nah, TNI sudah jelas dia adalah orang-orang kita yang berjuang untuk memerdekakan kita pada masa perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi KNIL adalah orang-orang kita tapi yang pro Belanda. Dan di situ di dalamnya juga ada orang-orang Belanda yang jelas-jelas memusuhi kita. Tapi dalam APRIS dia bersatu dengan TNI untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah skenario Belanda yang memang ingin memecah belah kita. Akhirnya, masih ingat Rera? Akhirnya ketika Muhammad Hatta memimpin kabinet, dia melihat anggaran belanja negara kita bengkak. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Dia melihat militer. Militer di Indonesia banyak sekali. Kenapa? Karena pada masa mempertahankan kemerdekaan banyak tentara-tentara daerah yang turut berjuang. Salah satu contohnya nanti KGSS. Salah satu contohnya adalah Sabilillah dan Hizbullah. Nah, salah satu contohnya adalah kelompoknya Ibnu Hajar Danu. Ibnu Hajar orang buta huruf, tapi dia bisa menjadi komandan. Komandan ALRI 4. Nah, ketika Indonesia membutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan, Ibnu Hajar kedudukannya masih baik. Tapi ketika Indonesia sudah tidak zaman perang lagi, anggaran tidak memungkinkan untuk menggaji mereka, akhirnya Hatta melakukan rekonstruksi rasionalisasi dengan mendemobilisasikan para militer. Para militer itu nanti boleh masuk APRIS kalau diseleksi dapat. Nah, si Ibnu Hajar ini tidak bisa baca tulis, tapi strategi perang bisa. Nah, salah satu syaratnya sekarang nih, supaya bermutu nih yang namanya APRIS, ya harus bisa baca tulis lah. Akhirnya kelompok tentara-tentara daerah pimpinan Ibnu Hajar ini turut terdemobilisasi, akan disebar ke posisi-posisi yang lain yang jelas tidak sesuai dengan posisi yang mereka inginkan. Nah, itulah akhirnya mereka membuat kerukunan rakyat yang
tertindas karena mereka sama-sama tertindas. Dulu dipakai waktu perang, ketika zaman kita sudah sedikit merdeka, ini dikeluarkan. Bagaimana jaminan hidup mereka? Akhirnya Danu, mereka keluar, mereka makar, mereka melakukan pemberontakan. Jadi apa yang disebutkan Haura terangkum dengan apa yang Ibu terangkan. Ima supaya kamu tergiring ke yang lebih tegas. Walaupun jawaban Haura betul, ya. Begitu Danu, ya. Jadi Danu, ini dimulainya itu dari Apries, itu adalah bom waktunya Belanda. Belanda masih ingin di Indonesia, makanya bagaimana caranya ya supaya Indonesia nggak pernah yang namanya damai. Dibuatlah satu skenario. Apries terdiri dari TNI dan Kenil. TNI duduk bersama-sama Kenil, sebel ke Kenil. Dulu lu ngapain ke negara gue? Sekarang kok harus bersama-sama dengan saya. Kenil malu hati, resah. Nggak enak ke TNI, orang dulu dia bertolak belakang dengan TNI, kok sekarang bersama-sama satu visi, satu misi dengan TNI. Nanti Kang, berikutnya kelompok 4 akan menceritakan bagaimana keresahan orang-orang Kenil. Akhirnya dia melakukan satu pemberontakan. Itu Danu dan kawan-kawan yang diinginkan Belanda. Ya. Di situ berkebetulan Hatta kerepotan dengan pembiayaan, dikeluarkanlah RERA. Itu nanti kalau ada yang bertanya tentang Kahar Mujakar, sama tipenya. Kahar Mujakar yang dulu komandan di Jawa, membawa tentara dari Sulawesi Selatan untuk berperang di Jawa. Setelah perang usai dikembalikan, nuntut kata temanmu tadi. Tolong kami masukkan ke Brigade Hasanuddin Apries. Nggak bisa kata pemerintah, seleksi dulu. Marah yang namanya Kahar Mujakar. Kok seolah-olah tidak dihargai yang pernah dulu mereka lakukan. Itu Danu, terima kasih pertanyaannya. Haura mewakili teman-temannya juga terima kasih dengan jawabannya. Oke, sekarang siapa yang akan menjawab pertanyaan Saiful, Ananda, dan Sadrak? Siapa Haura? Apa kamu jubirnya? Enggak Bu, yang lain bakal ngejawab pertanyaan yang lain. Oke. Siapa? Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Sadrak, Bu. Oke, Juan akan menjawab pertanyaan Sadrak. Ya, Juan, segera Juan. Jadi tadi pertanyaan kan kenapa DITI cepat berkembang di daerah Jawa Barat? Betul. Ide DITI cepat berkembang di Jawa Barat ini ketimbang daerah mayoritas muslim lainnya karena pada mulanya itu gerakan ini berawal dari rakyat Jawa Barat. Lalu berdasarkan perjanjian Renville, maka pasukan TNI harus ditarik mundur dari wilayah yang diduduki tentara Belanda. Oleh karena itu, semua kesatuan di Jawa Barat juga harus ditarik mundur ke Jawa Tengah yang merupakan wilayah RI, Bu. Oke, Juan, tepat sekali, Sadrak. Kenapa berkembangnya di Jawa Barat? Lawang pusat awalnya bergeraknya juga di Jawa Barat, ya otomatislah berkembang lebih pesat di Jawa Barat karena pemimpin besarnya ada di Jawa Barat. Dan berkebetulan, kata Juan, dalam perjanjian Renville, tentara-tentara di Jawa Barat divisi Siliwangi harus long march ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, ketika itu, dengarkan. Kartosuwiryo pada awalnya tidak ingin melakukan pelanggaran. Awalnya dia akhirnya melakukan gerakan, melakukan pengusiran terhadap orang-orang Belanda di wilayah Jawa Barat tanpa TNI. Akhirnya banyak pengikutnya karena simpati loh yang melakukan pemberantasan Belanda kok hanya kelompoknya si Kartosuwiryo. Akhirnya banyak pengikutnya. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia makar ketika dia merasakan bahwa Jawa Barat ini miliknya karena yang namanya TNI sudah tidak bertanggung jawab. Tapi ketika perjanjian Rumroyen ada, TNI harus balik lagi, dia memerangi TNI. Nah, itulah perbuatan makarnya. Itu begitu Sadrak ya. Jadi kenapa di Jawa Barat? Lah iya, karena memang
pusat, markas besarnya di Jawa Barat, dan berkebetulan bisa memainkan waktu, bisa mengambil simpati rakyat, sehingga rakyat mendukung, karena seolah-olah yang mengusir Belanda di wilayah Jawa Barat hanyalah kelompoknya Kartosuwiryo. Begitu Sadrak ya. Jangan merasa puas dulu Sadrak, kamu bisa mencari lagi ya supaya kamu lebih paham. Makasih Sadrak dengan pertanyaannya. Jadi Juan Tondi lebih bercakrawala, Haura lebih bercakrawala dalam kesejarahan. Oke, sekarang pertanyaannya Mas KM sama Ananda. Ibu. Ya. Saya mau meralat pertanyaan saya, Bu. Kunon. Kenapa? Saya mau ubah pertanyaan saya jadi kenapa itu Ibnu Hajar, Daud Bereh, dan Kahar Muzakar bisa menjadi pemimpin pemberontakan, Bu? Oh, bisa menjadi pemimpin pemberontakan ya, oke. Bisa memimpin pemberontakan ya. Jadi sebelum masuk ke Darul Islamnya Kartosuwiryo ya Nanda ya? Ya, Bu. Oke. Pertanyaan Ananda ini bisa lebih mudah terjawab. Ya kenapa? Kenapa bisa memimpin mereka? Siapa sih lo? Gitu kan ya Ananda ya? Iya Bu. Jadi Bu, ya. Oke, aku mau jawab punya Ananda. Jadi kalau Daud Bereh itu awalnya gubernur militer kawasan istimewa Aceh. Dia berkuasa penuh atas pertahanan kawasan Aceh. Kalau misalnya Ibnu Hajar, dia komandan. Kalau Kahar Muzakar? Komandan juga kan ya? Oke. Sudah terjawab oleh Jessica. Jadi Ananda bertanya, siapa sih dia? Kok bisa-bisanya dia melakukan makar pemberontakan ke Republik Indonesia? Ternyata tidak main-main Ananda. Sama, Daud Bereh adalah juga pemimpin tentara-tentara daerah. Dia banyak masaknya. Dia dipercaya. Soekarno pun percaya. Karena apa? Karena Daud Bereh bisa menghimpun massa ketika Indonesia tidak punya pesawat perang. Dia menganjurkan rakyat Aceh untuk nyumbang bareng-bareng, sumbangkan ke Soekarno, dan jadi ada wujudnya si pesawat terbang itu. Nah, kemudian Soekarno menjanjikan bahwa nanti pada bulan Juni nih, nanti akan diberi hak daerah istimewa. Jadi kalau ditanyakan oleh Ananda, siapa sih Daud Bereh kok bisa-bisanya dia melakukan pemberontakan? Karena dia di Aceh adalah pemimpin umat Islam seluruh Aceh. Dia yang memimpin agama Islam, dia yang memimpin militer, makanya dia bergelar gubernur militer. Bahkan Soekarno pun menghormati apa yang dilakukan oleh Daud Bereh sebelum dia melakukan pemberontakan. Ibnu Hajar sih buta huruf ini tapi paham gerilya. Kang, kalau kamu lihat Ananda, kalau kamu lihat biografinya, dia buta huruf. Dia ini hanya petani lebah. Dia selalu menelusuri hutan belantara. Makanya ketika dia mengikut sertakan dirinya menjadi tentara ALRI, diterima oleh pemerintahan Indonesia karena dia paham paham daerah, paham wilayah. Nah, tapi ternyata akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Dilakukan demobilisasi, dia kecewa, makanya ditanyakanlah oleh Danu, dia membentuk KRYT. Siapa Kahar Muzakar? Kang, kalau kamu lihat M. Yusuf ini adalah kalau zaman Soeharto dia pejabat panglima tinggi yang disegani. Nah, dia adalah anak buah dari Kahar Muzakar. Si orang Makassar ini ditarik dulu ke Jawa untuk menegakkan Jawa dengan KGSS-nya.
Tapi setelah Jawa damai, dia pulang, dia minta dong, jadikan kami menjadi Brigade Hasanuddin. Tidak jadi karena dalam KMB hanya TNI dan Kenil. Begitu ya Ananda, begitu ya Danu, begitu ya Sadrak. Oke, pertanyaan Mas KM kita belum? Iya Bu, saya pengen jawab Bu, pertanyaannya Saiful. Oke Gaza. Oke Gaza, silakan. Jalur Gaza, jadi bisa menjawab ini. Tadi pertanyaannya, apakah DITI bagian dari misi terselubung dari organisasi Islam internasional dalam operasinya ya? Ya, betul. Bukan Bu, karena rata-rata. Pintar, bukan. Karena rata-rata latar belakang DITI itu dari kekecewaan rakyatnya sendiri. Pintar. Ya, bukan, Saiful bukan. Gitu, bukan Bu. ISIS, bukan kelompok Taliban. Dari ya, ini mah ya hanya kecewa, dia ingin menentukan nasibnya sendiri, self determination ya. Pintar Gajah ya. Jawabannya tepat sekali. Oke, Saiful, terima kasih dengan pertanyaannya sehingga bisa meramaikan diskusi ini. Banyak di kelas lain akhirnya tidak bertanya. Oh, tidak di kelas 12 ya. Di kelas 11 itu banyak yang setelah diskusi, setelah paparan PPT, ya udah nggak bertanya. Akhirnya apa? Ibu kasih pemahaman dari anak yang PPT A++ tanpa tanggung jawab karena itu hadiah dari teman-teman yang tidak bertanya. Nah, di sini kamu diuji. Ternyata kamu bisa isi A++ pemahaman A+ tambah plus kecil, tapi nanti bisa di plus gedein lagi. Ibu lihat nilai-nilai kamu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mendapatkan A++. Tepuk tangan juga untuk yang bertanya, Saiful, Ananda, Danu, Sadrak, Kang Neng. Kalau mau nilai, jangan Saiful lagi, atau jangan Danu lagi, atau jangan Nanda dan Sadrak lagi, atau kamu mengejar nilai dengan bertanya. Oke, kelompok 4 siap-siap sekarang. Terima kasih semua sudah turut serta ya. Kelompok 4 Hansa izin ya. Dia vaksin katanya. Krisna, Lita, Maura, Muhammad Fakih. Nah, kemarin Muhammad Fakih juga sudah bertanya ya. Kalau sudah Ibu tandain bintang itu bertanda orang-orang yang bertanya. Nah, Saiful bintangnya sudah 3. Sadrak udah 2. Nah, coba kamu cari bintang 5 atau bintang 7 supaya pusing. Teruskan, Kang. Ya, sudah terlihat oleh Ibu pemberontakan APRA. Iya, Bu. Langsung aja ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Kita dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Fakih. Saya Maura Risha. Saya Lita. Saya Krisna. Ya. Ya, teman kami satu izin ya, Kansa. Ya. Di sini kita akan membahas tentang pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan pemberontakan yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Kelompok APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling, yaitu mantan tentara Kenil, dan pasukan APRA sendiri sebagian besar adalah para prajurit Kenil yang telah dibubarkan. Mereka itu membunuh orang yang berseragam TNI di Kota Bandung. Jadi setiap ada orang yang ditemukan di Kota Bandung dan memakai seragam TNI, itu pasti langsung mereka bunuh. Latar belakang dari pemberontakan APRA ini yaitu berupaya mempertahankan negara federal Pasundan, tidak setuju dengan hasil KMB, dan meminta perhatian rakyat supaya memihaknya dalam memberontak pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Arti dari Ratu Adil sendiri itu bertindak adil dan bijaksana. Raymond Westerling
memakai nama Ratu Adil ini untuk mencari simpati dan dukungan dari rakyat? Untuk kronologinya itu pada 5 Januari 1950 Westerling mengirim ultimatum ke pemerintah RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan sekaligus Accra sebagai tentara Pasundan. Kemudian 10 Januari 1950 Perdana Menteri RIS kala itu Muhammad Hatta membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Namun ternyata Westerling sudah mengetahui bahwa dirinya sedang dalam incaran penangkapan. Kemudian Westerling menyegarakan kudetanya pada tanggal 23 Januari 1950 bersama para pasukan pengikut dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Saat melakukan pemberontakan di Bandung, ia juga mengirim pasukan lain ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintah ini. Nah, yang pergi ke Jakarta itu dipimpin oleh Tamijar. Namun aksinya tak berhasil karena pasukan yang dipintanya tidak jadi membantunya melancarkan aksinya. Karena mereka itu kan bakal dibantu sama KNIL itu sendiri, itu sama TI juga. Tapi Kenil sama TI itu gak jadi membantu. Setelah melakukan kudeta pertama yang memakan banyak korban, Westerling kembali melancarkan kudeta. Namun tidak berhasil. Kemudian pemerintah RIS melakukan operasi militer dan perundingan yang memutuskan untuk mendesak Westerling meninggalkan Bandung. Kemudian pada tanggal 22 Februari, Westerling pun melarikan diri dari Bandung dengan menaiki pesawat Catalina. Karena Westerling kabur, apa dia tidak memiliki pemimpin yang pada akhirnya dibubarkan. Nah, mereka itu sebenarnya kenapa mau untuk melakukan kudeta gitu, aksi menangkap Soekarno, karena kan di dalam keputusan dari KMB itu semua KNIL itu harus masuk ke dalam TNI. Nah, mereka itu nggak mau masuk ke TNI juga karena mereka takut nanti kalau di dalam TNI itu nanti mereka dikucilkan atau mereka dapat menerima hukuman gitu. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke, boleh kamu bertanya. Ibu, Saya mau nanya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Wah, Saya, Bu. langsung banyak Saya, bertanya. Bu. Saya, Bu. Tar dulu, tadi siapa dulu? Saya, Bu. Ntar ini catat dulu ya, yang Ibu lihat dulu, yang belum dulu ya. Karena tadi kamu mau bertanya kan? Oke, Ya, Bu. Haura kamu mau bertanya kan? Iya, Bu. Oke, sebelum ke Danu, tadi Danu sudah mau bertanya lagi. Ada lagi belum? Saya, Bu. Alfian. Bu. Oke, siapa lagi? Aku. Satu aja lagi. Saya, Bu. Siapa? Saya. Gajah. Ya, Bu. Gajah dan Jessica. Oke. Udah, 5 saja. Carla dulu. Carla, Oke, apa Bu. pertanyaan Carla? Ya, saya Carla dari absen 7. Saya mau nanya, kenapa pasukan Westerling nggak jadi ngebantuin Westerling buat melancarin aksinya buat nangkep Soekarno dan merebut gedung RI? Apakah mereka udah kehilangan kepercayaan terhadap Westerling atau emang pasukan Westerling itu takut sama Soekarno? Gitu, Bu. Oke. Pertanyaan Carla, kamu catat ya, takut habis waktunya. Jadi minggu depan ketika kita ketemu di kelas, kamu perwakilannya bisa menjawab ya. Pertanyaan Carla, kenapa pasukan Westerling kok nggak jadi membantu Westerling? Apakah dia takut ke Soekarno atau apa tadi Carla? Apa dia takut ke Soekarno gitu ya? Ya, atau hilang kepercayaan terhadap Westerling. Oke, hilang kepercayaannya kepada Westerling. Oke. Pertanyaan Haura. Yang kelompok nyatet, Haura. Ya, saya izin bertanya, kan si Westerling ini kan komandan Belanda ya. Apakah ini tuh sebenarnya siasat Belanda buat ngejajah Indonesia lagi, atau emang dari merekanya aja gitu yang ingin memberontak demi mempertahankan negara Pasundan tadi? Itu aja pertanyaan. Oke, tar dulu. Pertanyaan Haura.
Si Westerling itu kan komandan Belanda. Apakah Westerling ini sebenarnya siasat Belanda ya untuk menjajah Indonesia lagi? Apa memang dari kelompok mereka sendiri saja yang berkeinginan ya, Hura ya? Oke. Iya, Bu. Alfian. Iya, Bu. Saya Alvin dari kelompok 1 absen 3. Nah, tadi kan disebutin Westerling. Tapi tadi nggak jelasin siapa itu Westerling. Kenapa dia tiba-tiba jadi pemimpin APRA? Padahal kan dia kan bukan rakyat Indonesia, bukan dari daerah Indonesia. Kenapa dia tiba-tiba jadi pemimpin APRA dan kayak ya gitulah, Bu. Ya, karena ya. Oke. Pemimpin APRA. Dari tadi yang Alfian lihat tuh hanya Westerling lagi. Tapi kenapa tidak disebutkan siapa sih itu sebenarnya Westerling? Tiba-tiba aja membentuk APRA ya, tiba-tiba saja ingin tetap mempertahankan negara federal Pasundan. Oke, Alfian, bagus pertanyaannya, semua juga bagus. Gajah, Danu, kamu masih ingin bertanya ya, Nu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya dah. Terakhir Danu. Siapa dulu? Gajah dulu. Oh, Gajah, Jessica, Oke. baru kamu. Apa sih atau siapa sih sebenarnya target utama pemberontakan APRA? Siapa target utama pemberontakan APRA? Bagus, Gajah. Ya. Jadi Nengkang, temanmu bertanya karena benar-benar memperhatikan ya. Jadi kamu juga bisa koreksi diri. Tadi tercatat tidak ya di dalam PPT? Kok sampai banyak sekali yang bertanya? Mereka mengingatkan atau mungkin mereka tidak membaca. Jessica. Ya Bu, saya Jessica Kalista dari kelompok 3 absen 16. Jadi tadi kan si Westerling kan kabur ya. Nah terus bagaimana nasib si APRA setelah si Westerling kabur? Terus kayak gimana ya? Kayak apa APRA ini ada niatan buat cari pemimpin baru? Terus siapa yang pertama kali ngajak bubar gitu? Ketika Westerling bisa kabur menggunakan pesawat Catalina ke Singapura, bagaimana nasib APRA? Apakah nanti dia muncul kembali menjadi pemimpin baru atau bagaimana? Ya, siapa yang duluan kabur? Siapa yang duluan mengundurkan diri atau siapa? Ya, itulah pertanyaannya dari Jessica. Pokoknya setelah Westerling kabur, bagaimana nasib APRA? Kemudian adakah pemimpin baru gitu ya, Jess ya? Danu, supaya Danu bisa tidur. Oke, saya ada 2 pertanyaan, Bu. Apa-apa kan, Bu? Ih, banyak banget udah dikasih kesempatan. Ya, teruskan. Oke, yang pertama itu kenapa sebagian besar anggota APRA itu ex dari Kenil? Apa nggak ada yang dari Indonesia? Terus yang kedua, tadi kan di bagian Ratu Adil itu kan bertindak adil dan bijaksana. Nah, itu untuk mencari simpati dan dukungan dari rakyat. Tujuannya apa? Dan kenapa mencari simpati dan tujuan dan dukungan dari rakyat itu untuk apa? Ntar dulu. Mencari simpati. Oke. Ini mah asal seibu tangkap, tapi semoga benar pertanyaannya ya. Pokoknya kelompok yang ditanya harus menulis. Kenapa APRA itu ex-Knil? Apa nggak ada yang dari Indonesia? Kemudian tadi kan di situ di PPT disebut Ratu Adil, bertindak adil untuk mensejahterakan rakyat, tapi dan tujuannya mencari simpati. Terus apa pertanyaannya akhirnya? Tujuannya apa? Mencari? Gimana? Oke, dari awal ya. Tadi kan di bagian Ratu Adil itu bertindak adil dan bijaksana dan untuk mencari simpati dan dukungan dari rakyat. Nah, tujuannya itu apa? Kenapa mencari simpati dan dukungan dari rakyat itu untuk apa? Oke. Jadi tujuannya mencari simpati rakyat itu apa gitu ya, Danu ya? Oke. Waktu 9 menit lagi, lumayan. Kelompok penyaji, kamu pilih saja mana dulu yang bisa diselesaikan dalam waktu 9 menit. Nanti sisanya kita selesaikan ketika kita tatap muka minggu depan ya. Ada banyak sekali pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 karena Danu minta 2 pertanyaan. Oke, bisa kalian jawab.
Yang mana saja dulu? Kamu jawab. Alifa, kamu belum GCR. April, Brian, Farah, Gaitsa, Krisna, Nabila, Puan, Rara, Rian. Kamu belum absen di GCR. Oke, Bu. Saya Ya. segera absen, Bu. Oke. Oke, Neng. Yang mana dulu lah, Neng? Saya mau menjawab pertanyaan Haura, Bu. Oke, Fakih. Jangan hanya bisa bertanya ya, tapi kamu pun bisa menjawab. Oke, Fakih. Iya, Bu. Jadi mungkin si Westerling ini komandan Belanda, tapi Belanda itu nggak punya siasat lain siasat untuk menghancurkan lewat si Westerling ini, karena emang pada awalnya si Westerling ini dan para pasukan penil itu merasa kurang enak gitu, Bu, karena mereka dibubarin dan dipaksa masuk ke TNI. Bahkan kerajaan Belanda pun mendesak Westerling untuk tidak melakukan gerakannya itu, Bu. Oke, tar dulu, Fakih. Kalimat pertama dulu. Jawaban kamu, kalimat pertama. Apakah Westerling itu siasat Belanda? Bukan. Bukan. Terus jawaban berikutnya? Karena emang pada dasarnya gerakan APRA ini karena pasukan Kenil ini merasa nggak enak gitu, Bu, disatuin sama pasukan TNI dan dibubarin oleh kerajaan Belanda dari KMB. Oke. Paham jawabannya Alfian. Haura, Bu. Tadi Alfian ya Allah. Fakih, ya. Fakih, tar dulu. Ini supaya lebih jelas ya, supaya tidak jadi merubah sejarah ya. Fakih, kamu lihat di PPT kamu lagi, apa sih tujuan dari, di depan tuh ada, apa sih latar belakang, jelas sekali, apa sih latar belakang pemberontakan APRA? 1, mempertahankan RIS. 2, mempertahankan ekonomi Belanda di Indonesia. Kalau iya kamu masukkan di situ ya, berarti mempertahankan RIS dan mempertahankan ekonomi. Apakah Westerling itu siasat Belanda? Ketika kelompok 3 tadi Ibu bicara, ketika kelompok 3 bicara, Ibu membuka. Nanti nih kelompok 4 akan membicarakan tentang skenario Belanda lagi yang ingin ngacak-ngacak Indonesia melalui tangan Kenil. Nah, kalau Fakih menjawab bahwa bukan, karena Fakih membacanya tidak terlalu detail, atau mungkin karena kamu masih murid SMA, jadi penalarannya tidak terlalu jauh, tapi nggak apa-apa. Ibu masih betulkan saja. Tapi jawaban yang tepat, Fakih, apakah Westerling itu siasat Belanda? Iya. Kenapa? Dengarkan Fakih dan kawan-kawan. Ketika kita akan melakukan KMB, si Westerling ini sudah ngasih surat ke Van Frieden. Kami akan melakukan coup. Gimana nih? Nah, yang diambil jawaban oleh Fakih, Van Frieden. Van Frieden tidak setuju. Betul, Fakih. Jawaban kamu betul kalau ada catatan tulisan Van Frieden tidak setuju. Tapi Fakih tidak menemukan kalimat berikutnya karena memang sumber satu berbeda dengan sumber lainnya ya Fakih ya. Maklum ya Fakih ya. Ibu nggak nyalahkan kamu. Sumber satu berbeda dengan sumber lainnya. Nah, tapi di kalimat berikutnya apa yang terjadi? Tapi juga tidak menangkap si Westerling. Harusnya ketika Van Frieden, Panglima Tinggi yang harusnya mengamankan KMB di Indonesia maupun di Den Haag, itu ketika si Westerling ngomong, saya itu akan melakukan coup Om. Nah, harusnya si Van Frieden jangan langsung tangkap ini orang. Tapi tidak. Karena apa? Ini skenario, ini pemanfaatkan, dan ini adalah bom waktu yang dimiliki oleh Belanda. Sehingga Fakih, Westerling dianggap sebagai tangan hitamnya Belanda. Jadi apa? Van Frieden setengah hati, nggak memperbolehkan, tapi ngelulur, silakan. Nanti kalau jadi, lu jadi pahlawan. Gitu Fakih. Jadi ini memang siasat. Makanya Fakih, betul.
Betul alasan kamu. Dia tidak nyaman. Teman-temannya si Westerling tidak nyaman di Knil. Tidak nyaman di Apris karena dia merasa dulu pembelot. Tapi Fakih, kalau kamu baca lagi, si Westerling ini tidak masuk Apris. Lah, dia komandan pasukan khusus loh. Dia komandan pokoknya yang paling hebat di orang-orang Indo. Tapi tidak masuk karena apa? Dia punya cacat. Dia pernah memberangus masyarakat Indonesia di Sulawesi Selatan 46.000. Makanya dia tidak dihukum, tapi dia berkelayangan. Kalau ada kesempatan untuk menguntungkan Belanda, bolehlah kata Belanda. Itu Fakih. Jadi itulah liciknya Belanda. Kamu orang jujur, kamu polos, makanya ngomong, oh bukan, itu mah kemauannya dia sendiri. Ternyata itu adalah tangan hitamnya Belanda. Van Frieden tahu, tapi kenapa Van Frieden tidak menangkap seketika itu? Gitu Fakih, makasih ya Fakih ya, karena jawaban kamu jadi bisa nambah ini. Fakih, bagus Fakih. Terus bisa berargumentasi Kasep. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya? Tadi Fakih sudah menjawab pertanyaan Haura. Ketika Ibu membenarkan, bukan berarti kamu salah total, bukan ya? Bukan. Argumen kamu Ibu hargai karena memang kamu membaca di beberapa informasi yang tidak sama dengan informasi lainnya. Karena memang waktu kamu untuk membanding-bandingkan nggak banyak, Bu. Emang tugas Ibu doang yang harus saya selesaikan. Ada tugas biologi, ada Pak Kustaman suruh demonstrasi masak atau apa tuh ya. Nah, Ibu maklum. Jangan berkecil hati. Ya, Ibu akan melihat semua, akan Ibu nilai apa yang kamu usahakan dan kamu lakukan. Nggak usah takut, oh ternyata salah. Bukan salah karena kamu betul, kamu melihat dari salah satu sumber, gitu Fakih. Yang lain Ibu udah banyak cerita, banyak ngomong. Sadrak, tadi kan kamu ini lagi ya, angkat tangan lagi ya. Ibu cuekin, udah banyak Sadrak. Ntar lagi aja. Kepencet, Bu. Oh kepencet, kamu mau main pencet aja sih. Ya udah nggak apa-apa Sadrak, karena kamu mau udah banyak bintang, biar kasih teman-temanmu berbintang-bintang. Kang Neng, kelompok 4, ayo. Pertanyaan siapa lagi yang bisa terjawab? Nih, pertanyaannya Danu itu bisa loh dijawab karena ada di PPT kamu. Yang kalimat terakhir ya, Ratu Adil. Kenapa Apra X Knil? Tadi juga sedikit sudah terlintas, sudah terjawab sebenarnya oleh kamu, oleh Fakih, sudah terjawab. Nah, itu tuh. Bertindak adil bijaksana untuk mencari simpati dan dukungan dari rakyat. Dia menyebutkan Angkatan Perang Ratu Adil untuk mencari simpati. Nah, Neng, kelompok 3, ini tadinya Ibu akan ngomong. Kamu belum 1 poin lagi. Bertindak adil untuk mencari simpati dan dukungan dari rakyat. Makanya Danu yang teliti bertanya, tujuannya apa itu mencari simpati? Padahal kalau Danu lihat salah tindakannya ya Nu ya. Gimana mau mencari simpati? Oke, tapi benar kan ini mah benar. Tapi tinggal 1 poin. Kalau 1 poin itu kamu ada di sini, pasti Danu tidak akan bertanya. Siapa yang mau menjawab dulu? Nanti Ibu bantu. Ayo usahakan dulu. Usahakan jawab. Krisna, Lita, Maura, Fakih tadi sudah berusaha menjawab 1 sumber. Jadi Ibu betulkan karena tidak salah Fakih membaca dari 1 sumber. Ayo Nak, ini nih kamu udah tayangkan. Atau yang mana sajalah. Boleh pertanyaannya Gajah, boleh pertanyaan Jessica, boleh pertanyaannya Carla. Terus pertanyaan Gajah tuh, siapa sih sebenarnya target utama? Oke, Kang Neng, tadi ada di kamu ya. Siapa sih target utama pemberontakan APRA? Ayo Fakih, siapa Fakih? Ibu,
target utama pemberontakannya Presiden Soekarno bukan? Ya, target utamanya ya otomatis lah presidennya pada waktu itu yaitu Soekarno. Tapi dia Maura dan kawan-kawan, nah ini ya, tadi Ibu juga ingin menambahkan di kamu karena ternyata tidak ada ketika pasukan APRA ini sudah dibekuk di Bandung. Nah ternyata petualangannya si Western itu nggak sampai di situ. Dia larilah ke Jakarta. Nah ini tidak tertulis oleh kamu. Di Jakarta dia mentargetkan yang harus dibunuh adalah Menpan, Menteri Pertahanan, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sekretarisnya yaitu Ali Budiarjo dan TB Simatupang. Jadi betul targetnya ya siapa lagi kalau bukan Soekarno dan menteri-menteri pertahanannya. Kalau Soekarno dan menteri pertahanannya sudah tumbang, otomatis negara Indonesia yang ingin ke NKRI bisa diacak-acak lagi oleh Belanda. Begitu Kang Neng ya. Betul. Pastilah kalau target Gajah, target pasti pemimpinnya. Hanya di sasar utamanya adalah si menteri pertahanannya, si sekretaris jenderalnya ya. Oke, makasih Maura. Pertanyaan baik Bu. Ya, pertanyaan berikutnya ini kita udah molor 3 menit nih ya. Satu lagi pertanyaannya. Punya JJ. Punya siapa? JJ itu siapa? Jessica. Oke, ya udah. Apa tuh? JJ nanya nasibnya APRA gimana setelah Oke, ya. Itu di PPT dijelasin kalau akhirnya APRA dibubarkan. Ya, ketika Westerling sudah tidak ada, otomatis akhirnya APRA pun bubar. Begitu ya Neng ya, Maura ya? Tadi ada dalam PPT ya, tidak dipilih lagi karena mereka sebenarnya tidak kuat ya. Oke, tar dulu sedikit saja sambil nanti teman-teman yang lain menjawab pertanyaan ini ketika kita tatap muka ya. Apakah Hansa, apakah Krisna, apakah Lita, apakah Maura, apakah Fakih yang besok akan ketemu Ibu. Nah kalianlah yang menjawab. Untuk pertanyaan tadi siapa yang Ratu Adil, Danu ya, belum terjawab ya. Tapi supaya tidak lupa begini Danu. Waktu kamu kelas 10, siapa guru sejarah kamu Danu? Bu Lala. Oke Bu Lala. Bu Lala pernah memperkenalkan Danu dan IPA 4 dengan seorang tokoh yang bernama Jayabaya? Nah, pernah. Siapa itu Jayabaya? Tidak Danu aja, semua tanggung jawab menjawab. Siapakah itu Jayabaya? Raja Singasari, Bu. Jangan merubah sejarah. Raja Kediri bukan? Pinter. Oh, Raja Kediri. Jadi bukan Raja Singasari. Nanti akhirnya dari Kediri ke Singasari Muhammad Faro siapa itu? Nah, dengarkan Danu dan kawan-kawan. Jayabaya adalah raja terbesar dari jadi ngikutin si Muhammad dari Kediri. Dia mengatakan begini dalam ramalannya. Dia pandai sekali meramal. Dia mengatakan bahwa nanti suatu hari nanti wong Jawa, karena dia ada di Jawa ya, orang-orang Jawa setelah Lamdahur Buto Ijo ini pergi, nah akan datanglah manusia kate. Setelah manusia kate itu pergi, nanti akan masuk Ratu Adil yang memberikan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia dengan ciri-ciri kata si Jayabaya, dengan ciri-ciri rambut ikal, kulit terang, hidung mancung, keturunan Turki, walaupun Turki pada waktu itu Ibu nggak tahu ya dalam bahasanya Jayabaya. Nah, ketika ada kata-kata itu dibaca oleh Westerling, kata Westerling, gue banget. Hidung mancung, ikal, mata terang. Dia lahir di Turki walaupun ibunya Belanda. Nah, akhirnya
masyarakat Indonesia yang percaya bahwa nanti akan datang Ratu Adil, akhirnya diambil untuk mencari simpati dan dukungan dari rakyat, diambillah nama Ratu Adil itu, Danu. Makanya dia membuat angkatan perang Ratu Adil supaya masyarakat Indonesia simpati. Oh iya, betul yang kata Jayabaya bahwa kita akan damai di bawah Ratu Adil, padahal Ratu Adilnya ngaco. Begitu dong. Jadi supaya ngambil simpatinya apa? Karena Jayabaya pernah mengatakan Ratu Adil itu akan masuk ke Jawa yang akan menenteramkan gemah makmur, gemah ripah loh Jinawi. Itu makanya diambillah dari Ratu Adil supaya simpati. Yang simpati mana? Orang-orang yang kecewa. Siapa yang kecewa? Orang-orang ex-KNIL yang tidak masuk APRIS, atau orang-orang yang KNIL tapi takut sama TNI yang kata Muhammad Fakih takut dibully. Nah, mereka akhirnya mendukung APRA. Paham ya? Siapa tuh Lamdahur? Belanda. Si Buto Ijo adalah Lamdahur, si mata hijau. Nah, orang Belanda kan matanya hijau. Makanya kata Jayabaya, oh itu mata hijau. Nanti akan datang manusia kate. Benar. Manusia kate itu siapa? Jepang. Jepang dulu nggak tinggi-tinggi karena pelit, makannya nggak terlalu bergizi, akhirnya pendek-pendek. Seperti kate, kerdil. Kata Jayabaya akan masuk manusia kate. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia, pasrah orang Jawa. Memang begitu kata Jayabaya. Ini dikonsumsi oleh dunia. Dan, Danu, 2020 kemarin, itu masih ada dalam ramalan Jayabaya. Istighfar ya, ini mah mungkin kebetulan ya. Kita sebagai umat apapun, agama apapun, katanya kan ke klinik-klinik gak boleh percaya. Tapi ini koya tepat. Kata Jayabaya begini, nanti akan hadir tahun kembar. Di mana di dalam tahun kembar itu yang namanya tempat ibadah kosong. Kemudian banyak maling dan lain sebagainya. Banyak orang yang gugur tanpa sebab. Benar kan? Apa yang terjadi tahun 2020? Ternyata COVID. Kata orang, apa? Kasus corona COVID, Bu. COVID. Nah, dunia paham, oh iya. Jadi Jayabaya itu nggak hanya dikonsumsi oleh orang Jawa, dunia paham, oh iya ini yang disebutkan tahun kembar 2020. Langgar, masjid, gereja kosong kan nggak boleh kan? Kemudian nanti katanya orang pada diem, ya iya pada diem lah, mulutnya ditutup. Nah itu, jadi diambillah untuk mengambil simpati, diambillah nama Ratu Adil. Oke Kang Neng, sudah lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Neng, untuk kelompok 3, untuk apa isi kamu upload saja ya nak. Nah nanti untuk pemahaman Ibu akan menilai finish akhir ketika jawaban teman-temanmu sudah bisa terjawab. Jangan khawatir teman-teman yang menjawab, nilaimu akan baik juga karena kamu bisa membuat diskusi ini ramai ya. Oke. Boleh kamu undur diri. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu di kelas ya. Makasih Bu. PPT jangan lupa kirim, Galis, Kasep. PPT kirim ke Ibu. Iya Bu. Yo. Ya. Boleh kamu live, boleh kamu live.